Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya. Kanggo sedulur-sedulure nyong, angger kepengin mengetahui tentang seputar informasi Tegal, Selawi, Brebes, Pemalang, Pekalongan dan sekitarnya, ajak kalian nonton Tegal Infram, tayang setiap dina Minggu sore jam 4. Ajak kalian ya, dulur-dulur ditonton kabeh ya, ajak kalian ya. Halo pemirsa, kembali lagi di Tegal Inframe. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini Nadia Zulifah akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, Nadia akan membahas salah satu budaya yang sudah mendunia, yaitu wayang. Nah, di samping kita sudah ada dalang muda nih asal Tegal. Halo Mas, bisa perkenalan diri pada pemirsa? Ya baik, perkenalkan nama saya Iqbal Rizky Fatullah, biasa disebut Dalang Iqbal. Saya berasal dari kota Tegal. Nah, Mas Iqbal, bisa diceritakan tentang asal-usul wayang itu gimana sih? Jadi gini Mbak, wayang itu pastinya warisan dari nenek moyang kita ya. Iya. Asalnya dari Jawa asli. Wayang itu dulu oleh nenek moyang kita itu sebagai pemujaan ke roh atau ritual-ritual yang nenek moyang kita lakukan. Seiring berjalannya waktu, adanya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo itu, Kanjeng Sunan Kalijaga, wayang itu dikemas untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi begitu Mbak, wayang itu. Untuk ini ya berarti kayak menyampaikan Islam dakwah melalui ini ya wayang budaya. Nah, kalau di Tegal sendiri ada beberapa jenis wayang sih Mas? Kalau yang khas Tegal itu ada wayang cepak. Wayang cepak itu dari Tegal. Itu ciri-cirinya seperti apa tuh? Wayang cepak itu wayangnya lebih kecil. Wayang golek cepak ya. Wayang golek cepak itu wayangnya identik lebih kecil. Itu khas Tegal. Wayang itu kan banyak, ada wayang golek, wayang kulit, wayang suket, wayang pring, wayang orang pun juga ada. Jadi yang khas Tegal itu wayang cepak, Mbak. Wayang kulit juga ada, cuman wayang namanya itu wayang gagrak Tegalan gitu. Gagrak itu gaya. Ada ini ya, ada ciri khas namanya sendiri ya berarti. Nah Mas Iqbal, apa saja sih peran seorang dalang dan keahlian apa saja yang harus dimiliki seorang dalang? Dalang itu yang harus dimiliki, keahlian yang dimiliki dalang itu tentunya dia tahu ya tentang wayang dan dia tahu tentang cerita wayang gitu ya. Dan di dalam suatu pementasan itu dalang itu harus bisa mengontrol semua krunya. Dan dalam suatu pertunjukan itu dalang harus memikirkan bagaimana cerita yang akan dibawakan, lalu ini iringannya apa, dan kepraknya itu gimana, tangannya. Makanya itu dalang itu capek Mbak. Dalang itu dalam satu malam perut di dengan pakaian seperti ini ya. Dengan duduk sila, duduk terus, dan kaki pun jalan, tangan jalan, otaknya mikir, matanya melek. Itu dalang itu harus bisa seperti itu. Dan dalang itu penting. Maksudnya dalam suatu pertunjukan kalau nggak ada dalang ya nggak bisa. Gak jadi. Bukan suatu pementasan wayang. Nah Mas Iqbal, untuk Mas Iqbal sendiri nih sudah menjelajah di mana saja nih? Kalau menjelajah itu dalam hal apa dulu Mbak? Kalau belajar, saya belajar dari dalang yang seumuran sampai dengan dalang yang sepuh-sepuh Mbak. Dimana orangnya
dalangnya siapa, saya itu nggak pilih-pilih, maksudnya nggak pilih-pilih mencari Belajar guru. dari mana saja ya? Intinya kita punya teman dan teman itu punya ilmu, kita serot ilmunya gitu, kita minta ilmunya agar kita pun kecipratan kepintarannya dia gitu. Jadi jangan ini dalang ini nggak laku, ini dalang ini laku, aku pengen ikut yang dalang laku aja. Jangan seperti itu, karena kita itu berguru dengan siapa aja. Bahkan kita berguru tukang becak pun bisa jadiin guru, Mbak. Gimana Karena tuh? tukang becak itu 4 jam gak laku-laku, becaknya tumpak idewe ngono. Nah, jadi siapapun orangnya kita bisa menjadikan beliau sebagai guru. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Kalau saya itu guru saya paling sepuh umur 80 tahun. 80? Wow. Dan itu saya masih sering berguru sama beliau tentang sulukan itu ada di dalam pewayangan ya, sulukan, terus cara jogetin, cara gerakin wayangnya itu gimana, itu saya masih belajar sama orang tersebut. Dan saya punya satu guru yang beliau itu dalang nggak laku-laku amat gitu ya, mohon maaf, nggak laku-laku amat, tapi beliau ilmunya banyak. Dan saya suka sering main ke rumah beliau, saya belajar dan beliau selalu nyemangatin saya, Le, jangan cari larisnya dulu, kamu harus bisa dulu, nanti laris itu nyusul, gitu kata beliau seperti itu. Dan itu kata-kata beliau yang selalu saya ingat, yang bikin saya semangat belajar tentang wayang. Nah, untuk saya jam terbang ya, gitu ya. Maksudnya saya masih lokalan, Mbak. Maksudnya saya masih sering manggung di daerah-daerah saya sendiri. Terus saya paling jauh di Cikarang. Saya manggung di Cikarang karena waktu itu saya ada di Cikarang gitu ya. Dan di sana saya punya guru, kiai ya. Saya punya guru. Guru tersebut mempunyai majelis, dan majelis itu mengadakan acara pengen wayang gitu. Dan yang saya bikin seneng itu orang-orang sana itu hanya tahu tentang wayang tapi nggak tahu wayang itu seperti apa gitu. Dia tahu wayang itu ada gitu ya. Wayang itu ada, cuman dia nggak tahu wayang itu apa gitu. Persisnya itu seperti apa dia itu nggak tahu. Dan yang bikin saya suka itu adalah yang bikin saya terharu gitu ya. Saya seneng, mereka tuh bilang, Mas, aku baru pegang wayang, terima kasih ya Mas, itu yang bikin saya senang. Sangat antusias ya, antusias warga sana. Dan itu saya nggak sekali gitu ya, saya manggung di sana 2 kali, orang-orangnya alhamdulillah ramai, Mbak. Dan itu antusias warga sana tuh saya sangat suka. Dan saya di sana tidak memakai full bahasa Indonesia semua, Mbak, karena wayang kan dari Jawa gitu ya. Dan juga tidak memakai bahasa Jawa full, dicampurin bahasa Indonesia. Nah, Mas Iqbal sendiri itu kan dalang muda nih. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda di kalangan muda yang sering main HP, yang ugal-ugalan, tongkrongan. Nah, kenapa sih Mas Iqbal itu memilih hobi yang berbau budaya kayak gini? Nah, wayang itu kan warisan budaya ya. Warisan budaya, harusnya tuh kita tuh bangga. Karena budaya kita itu banyak yang mengaku-ngaku kalau wayang itu punyanya negara asing lah, punyanya inilah gitu. Saya tuh nggak mau kalau warisan budaya itu akan jatuh di tangan orang lain gitu. Saya berpikiran kalau bukan kita, itu siapa lagi? Gitu. Dan kenapa sebenarnya kayak kita mainan HP itu sebenarnya kalau kita mengambil positifnya itu banyak. Saya pun banyak belajar dari HP, Mbak. Kalaupun saya nggak bisa hadir di tempat pementasan wayang, kan bisa lihat dari HP gitu. Memanfaatkan handphone ya. HP itu. Nah, gimana pemirsa? Itu tadi pembahasan kita mengenai seputar wayang. Nah, kita akan mengupas lagi lebih dalam tentang apa sih itu wayang. Nah,
setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Zulifah. Seperti yang Nadia bilang tadi, kita akan mengupas lagi lebih dalam apa sih itu wayang, ya Mas Iqbal? Ya. Nah, Mas Iqbal, gimana sih cara melestarikan wayang di era yang modern ini? Seperti yang saya katakan, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Betul. Dari kita dulu, dan kita mengajak teman-teman, mengajak orang-orang untuk suka dengan budaya kita, khususnya pewayangan. Anak muda ya terutama. Terutama anak muda, untuk paling tidak suka dulu. Kalau udah suka, pasti dia akan mau mempelajari tentang wayang. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Iqbal nih, yang Mas Iqbal kenal tuh ada beberapa tokoh yang menurut Mas Iqbal di era ini yang terkenal itu siapa saja tuh? Kalau di pewayangan itu pasti ada Pandawa sama Kurawa ya, itu yang terkenal. Kalau dari Tegal sendiri itu ada Lupit sama Slenteng. Lupit sama Slenteng. Lupit sama Slenteng itu kalau di Jawa Barat itu Lupit itu cepot. Cepot. Kalau di Jawa Barat itu cepot, kalau di Tegal itu aslinya itu namanya grubuk. Grubuk dan beberapa waktu dalang-dalang Tegal itu menciptakan yang namanya Lupit. Dan Lupit itu banyak namanya, bukan cuma Lupit doang. Ada Canus, ada Lupit, ada. Dibagi beberapa berarti. Itu satu karakter. Oh, satu karakter. Cuman namanya itu beda-beda. Jadi setelah namanya itu Lupit. Lupit nanti nama lainnya ada Kiai Samsudin. Ada lagi Lupit naik haji, pas pulang namanya Mas Dul Kamit gitu. Jadi satu tokoh tapi namanya itu banyak gitu. Jadi tokoh satu tapi punya banyak nama tuh. Nah, kalau untuk dalangnya sendiri yang menurut Mas Iqbal terkenal itu di era modern ini ya tentunya. Itu siapa saja tuh? Kalau saya sih menilai dalang bukan dari terkenalnya, Mbak. Jadi kalau mamanya dalang ini kok banyak itu ilmunya gitu, dan ilmu itu bisa saya ambil itu saya pasti akan mempelajari bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, bagaimana dia menggerakkan wayangnya, bagaimana dia melantunkan suluknya, bagaimana dia membawakan ceritanya, itu pasti akan saya pelajari. Jadi jangan menilai dalang itu laris atau tidak, laku atau tidak, tapi kita ambillah ilmunya gitu. Kalau menurut saya, kalau menurut saya sendiri. Cuman kan pandangan orang kan berbeda-beda gitu ya. Nah, Mas Iqbal, ngomong-ngomong suluk nih, seperti apa sih suluk dan gimana sih contohnya? Suluk sendiri dalam pewayangan itu menggambarkan, terkadang ya, menggambarkan suasana, menggambarkan waktu, menggambarkan juga bisa tokoh wayang pun juga bisa. Kalau umpamanya nih Mbak, wayang itu kan ada yang semalam suntuk, ada yang sampai pagi. Satu malam full gitu? Satu malam full, bahkan sampai pagi. Ada tuh suluk yang menggambarkan waktunya itu mau pagi, itu ada. Tuh bunyinya tuh seperti ini. Arso madangin jagat duk mungup-mungup aning, sapucak ing wukir marebak bang sumirat, keneng swara ting surya megolan gunung itu artinya tuh waktunya tuh mau pagi. Gitu. Jadi duk mungup marebak bang itu warnanya tuh udah merah tuh udah mungup gitu, udah dari sapucak ing wukir megolan gunung-gunung itu dari gunung terus kelihatan dari awan-awan gitu. Itu intinya tuh seperti itu. Dan ada sulukan yang menggambarkan suasana, menggambarkan suatu tempat itu ada kayak
Sritinon ing pasewakan, itu menggambarkan tentang kita itu sedang ada di dalam istana, sedang ada pertemuan itu. Iya. Biasanya itu untuk jejer itu ada ratu, ada punggawa, patih itu. Ada juga suluk yang menggambarkan tokoh wayang, ibarat tokoh Semar ya. Iya. Semar rekoden prayitno sumuriri, itu berarti menggambarkan tentang ini loh Semar gitu. Ada juga Sri Baladewa Narpati, berarti itu wayang Baladewa itu seperti apa itu. Ada juga suluk yang menggambarkan tentang ini loh, saya mau kan kalau wayang kan ada cerita tentang kehebatan wayang itu seperti Iya. apa, kesaktian itu wayang seperti apa. Biasanya wayang itu akan membaca mantra dulu, dan biasanya suluk yang dipakai itu Tan Samar Pamoring Sukmo gitu. Itu berarti sukmanya itu lagi dibacain mantra lah gitu, intinya seperti itu. Itu kalau suluk itu sepengetahuan saya itu seperti itu, Mbak. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Iqbal tuh bawa apa sih ini dari tadi nih? Saya salvo ke sini nih. Ini wayang golek, tapi wayang golek dari Sunda. Ini kalau di wayang kulit itu ini gareng. Gareng. Nah, tapi Tegal punya sendiri namanya selenteng. Ini biasa saya mainkan di pementasan wayang. Ini buat temennya Lupit. Jadi ada Lupit, ada Selenteng. Lupit Selenteng itu dipopulerkan Abah Entus lewat wayang santri. Jadi Lupit Selenteng itu memang sudah ada di pewayangan-pewayangan itu. Lupit Selenteng itu jadi punokawan. Dan punokawan udah termasuk. Punokawannya Tegal itu Lupit Selenteng. Jadi Lupit Selenteng itu keluar pas di Goro-Goro. Goro-Goro itu berarti yang lucu-lucu gitu loh. Iya. Dan itu pasti keluarnya di jam 1, jam setengah 2 gitu. Yang udah mulai ngantuk, suntuk gitu ya. Oleh Abah Entus sendiri itu dikeluarkan di awal agar orang-orang tuh tahu, ini loh punokawannya Tegal. Ini loh Lupit Selenteng gitu. Dan biasanya punokawan itu menceritakan, mengkritik sesuatu ataupun apa gitu, keluh kesahnya masyarakat dikeluarkan oleh punokawan. Jadi agar masyarakat luas itu lebih tahu, ini loh suara masyarakat, ini loh keluh kesahnya masyarakat gitu. Kalau ini Lupit Selenteng, jadi punokawan. Tapi ini ada juga karakter-karakter lain yang buat lelucon-lelucon. Kayak contoh ini wayang sumbing. Nah, sebagai dalang pun juga bisa dicontohin nggak nih kepada pemirsa? Pasti pemirsa pengen tahu ya gimana sih cara memainkan wayangnya itu seperti apa? Saya bongkar nih Mbak. Kalau saya sendiri ya ingin memainkan wayang dan memperagakan suaranya wayang itu, saya melihat dari raut wajahnya dulu. Misal ini nih, ini namanya wayang sumbing ya. Dan yang buat lucu-lucu lah ya. Sebagai dalang pun juga harus bisa memperhatikan bahwa orang sumbing tuh suaranya begini, karakternya tuh seperti ini. Jadi kalau kayak gini nih, halo, namanya malam gitu. Jadi mamanya ini perkenalkan ya, namanya gitu. Jadi bagaimana caranya dalang itu bisa mempraktekkan dari karakter wayang-wayang tersebut. Ini kalau ini wayang sumbing, dan ini ada wayang karakter lagi, ini tokoh. Kalau ini saya sengaja pesen karena waktu itu sedang rame-ramainya Mimi Peri. Nah, ini Mimi custom Peri. nih. Ini saya bikin custom sama orang Sunda ini. Orang Sumedang. Mau dicontohkan, Mbak? Boleh. Sahur. Perkenalkan, nama saya Mimi Peri. Peri di luar, peri di dalam. Saya itu sedang hamil 17 bulan tapi nggak lahir-lahir. Gue tahu itu mateng loh. Gue tumor. Nah, seperti itu. Jadi wajahnya seperti ini pun
kita juga harus bisa suara seperti ini. Ibarat apa ya? Ini bencong ya, kita harus bukan mengikuti karakter bencong ya, cuman suara bencong tuh seperti apa gitu. Ada juga wayang yang mabok, ada juga wayang yang pelo gitu. Jadi kalau saya tuh melihat raut wajah wayangnya dulu. Kalau misal wayangnya mukanya kayak ngantuk ya kita bikin seperti ngantuk. Wayangnya mabuk, kita walaupun saya nggak pernah mabuk, kita cuman orang mabuk tuh suaranya seperti apa sih gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Mas, ini ada hanya segini atau punya beberapa koleksi lainnya? Saya punya beberapa koleksi, cuman ada di rumah saya. Nah pemirsa, itu tadi pembicaraan kita mengenai seputar wayang nih. Kita akan mengupas lagi lebih dalam tentang pesan dan kesan menjadi seorang dalang. Jangan kemana-mana, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Zulifa. Nah, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan mengupas lagi lebih dalam mengenai pesan dan kesan menjadi seorang dalang nih, Mas Iqbal. Nah, pesan dan kesan untuk anak muda di luar sana nih, menurut Mas Iqbal tuh gimana? Untuk anak-anak muda ya, jadi kita itu jangan terlalu terpengaruh oleh budaya asing. Betul. Kita itu punya budaya sendiri dan budaya itu harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi budaya kita itu lebih kaya, lebih banyak yang iri sama budaya kita. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Mahal budaya kita. Banyak negara-negara asing yang ingin merebut budaya kita, mengeklaim budaya kita itu sebagai budayanya mereka. Jadi ayo bareng-bareng melestarikan kebudayaan kita, bareng-bareng nguri-nguri budaya. Jangan sampai budaya kita jatuh kepada tangan orang lain. Mungkin itu pesan saya untuk anak-anak muda. Jangan sampai kita itu lebih bangga karena bisa berbudaya asing daripada budaya kita sendiri. Jadi berbanggalah karena kita bisa melestarikan budaya kita. Betul. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak muda yang sudah mau melestarikan budaya, sudah mau nguri-nguri budaya kita. Tetap semangat. Ayo ajak teman-teman kita agar sama seperti kita, mau mencintai budaya, mau melestarikan budaya, dan mau intinya nguri-nguri budaya kita. Jadi ayo ajak semua teman-teman kita agar sama seperti kita. Tetap semangat agar budaya kita tidak jatuh kepada orang lain. Nah, itu tadi pembicaraan kita mengenai pesan dan kesan dari Mas Iqbal nih. Nah, intinya jangan malu khususnya untuk para pemuda di luar sana ya. Karena tidak ada salahnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan tidak lupa terus melestarikan budaya kita sendiri. Saya, Nadia Zulifa, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Iqbal telah hadir di talk show kita kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode yang akan datang dan tentunya yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.